Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan semakin berjalan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, hati kita ini harus nempelnya kepada Tuhan. Tidak boleh lepas dari Tuhan. Karena hati kita ini kalau lepas dari Tuhan, ketika kita menghadapi hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, ujungnya dari apa yang kita kerjakan itu bisa jauh dari kasih karunia Tuhan. Kalau hati kita ini nggak nempel kepada Tuhan, kita nggak hidup takut akan Tuhan, hidup benar dalam segala kondisi, kita mesti sadar akan Tuhan. Bahwa Tuhan menyertain kita, Tuhan di dalam kita, dan Tuhan mengurapin kita di atas kita. Kesadaran kita akan Allah di mana-mana itu yang membuat hidup kita itu semakin hari semakin takut dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar, hidup sadar akan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan benar-benar realita, nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau perbuat, apapun yang kita mau lakukan, kita menimbang dulu, kita pikir dulu, benar ini berkenan di hadapan Tuhan, atau ini malah ujungnya membuat Tuhan tersakitin, membuat Tuhan terluka dengan apapun yang kita kerjakan. Kalau hati kita ini nempel kepada Tuhan, hati kita ini begitu cinta dan mengasihi Tuhan, kita akan menjadi orang yang berhati-hati. Kita takut dengan diri kita sendiri. Artinya, hidup kita takut mau melakukan segala sesuatu, ini menyenangkan Tuhan apa tidak? Ini melukain Tuhan apa tidak? Kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Kita fokusnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Orang yang seperti itu, waktu hidup sendiri pun dia akan hidup takut akan Tuhan. Waktu nggak ada orang yang melihat, dia menjaga hatinya begitu rupa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dia hidup sendiri dan nggak ada orang yang melihat, dia komitmen bahwa dia mencintai dan mengasihi Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia nggak peduli dengan apapun yang dialami, apapun yang terjadi, fokus dan tujuannya hanya untuk belajar menyenangkan Tuhan. Tetapi kita akan melihat kehidupan bangsa Israel. Ketika ditinggal pemimpinnya, apa yang dilakukan? Mereka jauh daripada Tuhan. Ternyata selama ini, apa yang dilakukan karena melihat apa yang dilakukan pemimpin. Bukan dari dasar hati karena mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Bapak Ibu, ini bangsa yang hidup bersama Yosua di zaman Yosua. Kalau Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan kemarin di Bilangan 26 ayat 65, itu yang diselamatkan, yang masuk tanah perjanjian itu Kaleb dan Yosua, yang lainnya itu mati di padang gurun. Di Bilangan 14 ayat 29, itu bangsa-bangsa yang umurnya di atas 20 tahun itu mati di padang gurun. Nah, yang ikut Yosua ini adalah generasi yang baru, yang mereka hidup melihat perbuatan tangan Tuhan, perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Perhatikan ayat 8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati, dan pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi setelah Yosua mati, muncul satu angkatan yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal perbuatan tangannya. Lalu perhatikan ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal. Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel yang nggak kenal Tuhan, dia akhirnya beribadah kepada Baal. Kalau bangsa Israel ini, generasinya, seandainya generasi ini hidup benar dan hidup takkan akan Tuhan, dia akan menyembah, dia akan melihat bagaimana Tuhan melindungi orang Israel dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib di masa lalu. Kalau hidup kita nggak kenal Tuhan, hidup kita nggak melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita, kita nggak mengalami Tuhan, kita nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh, nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Beberapa hari ini kan saya bahas tentang pengenalan akan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi, kita harus kenal Tuhan. Bukan kata pendeta, bukan kata guru-guru, bukan kata guru Alkitab, bukan para ahli Alkitab, bukan para orang. Kita harus kenal Tuhan secara pribadi. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi melalui hidup dan pengalaman kita berjalan sama Tuhan, itu membuat hati kita itu semakin hari semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Karena kita akan tahu
bagaimana caranya Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, bagaimana hidup kita seharusnya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup serampangan dan sembrono, hidup kita ngawur, hidup kita nggak kenal Tuhan, ujung dari hidup kita akan kacau dan berantakan. Ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka beribadah kepada Baal. Kenapa? Mereka beribadah kepada karena nggak ngerti hukum dan ketetapan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita kenal isi hatinya, kita kenal maunya, kita kenal kehendaknya, kita akan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kita hidup bukan karena sekedar melakukan ini, nggak boleh ini dan boleh. Itu boleh, itu melanggar, bukan. Kita kenal Tuhan karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita tidak melakukan dosa bukan karena kita takut hukuman, karena kita tidak mau menyakitin hati Tuhan. Karena kita mengalami Tuhan sendiri, kita kenal Tuhan sendiri. Kita akan semakin hidup hati-hati, tidak mau melakukan hal yang jahat. Kalau kita ini hidup benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan ya, kita nggak mau melakukan kejahatan. Kita nggak mau memiliki karakter yang buruk, kita nggak mau simpan kepahitan, kita nggak mau simpan dendam. Adanya belas kasihan Tuhan. Kita memikirkan perasaan dan hati Tuhan. Dan karakter Tuhan itu tentunya nempel dan manifestasi melalui kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan, kita ini sudah nggak kenal Tuhan, hidup kita kacau, hidup kita berantakan, masih tetap nggak mau bertobat. Bagaimana mungkin kita melahirkan satu generasi yang hidup takut akan Tuhan? Bagaimana mungkin anak cucu kita akan hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau ngelihat kita hari ini saja, cuek masa bodoh. Banyak orang ya hidupnya masa bodoh, nggak peduli, masih sakit hati, kepahitan, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, terus mengharapkan anaknya yang setiap hari melihat dia berubah menjadi orang yang baik, hidup takut akan Tuhan. Mana mungkin? Bukankah hidup kita itu dilihat, dicontoh, dan ditiru oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita? Kita harus memberikan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita memberi hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran pun kita akan berpikir, orang Kristen tuh harusnya sampai ke level ini loh. Jangan mikirin perasaanmu, sibuk dengan perasaanmu, sibuk dengan apa yang kamu lakukan, sibuk dengan apa yang kamu alami. Kita harus beranjak ke tingkat kekristenan yang dalam, kekristenan yang lebih mengerti kehendak Tuhan. Yang kita belajar pikirkan adalah bagaimana segala sesuatu yang kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita harus tahu dengan hidup kita sendiri itu untuk apa tujuannya. Hidup kita diciptakan untuk siapa? Kita harus kenal, disetir oleh tujuan Tuhan. Kalau hidupmu hanya disetir dengan tujuanmu sendiri, kau menjadi orang yang keras kepala, egois, serakah, menangnya sendiri, emosian, penuh amarah, penuh dendam dan sakit hati. Tapi kalau kita nih sadar bahwa hidup kita nih diciptakan Tuhan untuk melaksanakan tujuannya di muka bumi ini, merepresentasikan kerajaan Allah di muka bumi. Hidup kita harus jadi berkat, hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidup kita harus mencerminkan bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya, tambah hari, hidup kita akan disetir dengan tujuan Allah, bukan mau kita sendiri. Nah, kita meski sadar ini. Kalau kita ini sadar dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita tidak akan melakukan hal yang jahat. Bangsa Israel nggak tahu, kan nggak kenal Tuhan, nggak kenal perbuatannya Tuhan di masa yang lalu. Ini sudah generasi yang berbeda, yang nggak mengalami Tuhan. Orang kalau nggak mengalami Tuhan, pasti hidupnya melenceng, melambang jauh. Bagaimana kenal Tuhan? Kenal dirinya sendiri aja tidak bisa. Bagaimana bisa mengenal Tuhan? Kita harus kenal dan sadar dengan diri kita sendiri. Kita kenalin kelemahan kita, kekurangan kita. Dan kita harus mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin kita mencintai dan mengasihi Tuhan kalau dengan sesama kita gegeran, ribut, berantem? Ibu, harus sadar diri. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus menyenangkan Tuhan. Kita harus kenal Tuhan secara pribadi. Bukan kenal Tuhan kata orang lain. Apalagi kenal Tuhan hanya kata buku. Kita harus mengalami Tuhan. Pengalaman kita akan Tuhan itu membuat hidup kita semakin hari semakin cintakan Tuhan. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Perbuatannya menyakiti hati Tuhan. Dia menyembah Baal, padahal Allah yang menuntun, membawa bangsa Israel dari perbudakan kepada anggur dipimpin Musa. Musa diturunkan pada Yosua. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, peperangan, dan Tuhan selalu bela dan mengalami kemenangan. Tuhan melindungi, Tuhan proteksi sepanjang umur di padang gurun.
sepatunya tidak rusak, bajunya tidak rusak. Powerful sekali loh. Mereka ini hidup dalam benar-benar perlindungan, proteksi, dan penjagaan Tuhan. Tetapi setelah pemimpinnya mati, Yosua mati, bangkit satu generasi yang gak kenal Tuhan sama sekali. Dia perbuatannya jahat, melakukan kejahatan. Dia nyembah dewa-dewa, dia nyembah Baal. Dia bukan mencari Tuhan yang hidup, tapi mencari Tuhan yang dianggap Tuhan padahal bukan. Dianggap Tuhan malah setan. Mereka harusnya mengenal Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka harus mengalami Tuhan secara pribadi harusnya. Tetapi tidak. Dan perbuatan mereka itu menyakitin hati Tuhan. Hati-hati. Kita seringkali apa yang kita lakukan menurut kita benar. Kita mesti tanya Tuhan itu menyakitin hati Tuhan apa tidak. Perbuatan kita, sikap kita, kelakuan kita, cara kita melihat orang, cara kita menilai orang, cara kita bereaksi. Ini menyakitin hati Tuhan apa tidak? Harusnya hidup kita menyenangkan Tuhan, bukan menyakitin Tuhan. Kalau hidup kita itu selalu menyakitin Tuhan, bertolak belakang dengan kebenaran, kita bisa ke gereja, kelakuan kita tidak mencerminkan orang yang hidup dalam kebenaran. Kita ngangkat tangan di gereja, nyanyi haleluya 12 kali, mungkin 30 kali. Tetapi hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perbuatan kita terlihat manifestasinya malah menyakitin Tuhan, malah melukai hati Tuhan. Bagaimana tuh mungkin Tuhan membela kita? Bagaimana tuh mungkin Tuhan di pihak kita? Wong hidup kita sendiri kita berikan kepada setan untuk digagain dan dikuasai kok. Karena dosa itu membuat celah setan untuk punya pijakan sah di dalam kehidupan kita. Semua pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan itu membuat celah dan memberi pijakan setan dalam kehidupan kita. Setan mainnya legal. Setan gak bisa masuk ke dalam diri kita. Setan gak bisa menyentuh kita. Setan gak bisa menggagahin kita sampai ada celah. Dan kita secara sukarela memberi tempat pijakan dalam kehidupan kita untuk dikuasai, digagahin, dan dirasukin. Apa itu pijakannya? Dosa, kepahitan, sakit hati, benci, dan dendam. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Terhadap firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apapun itu namanya. Dan itu membuat pijakan setan sah menguasai dalam hidup kita. Akhirnya apa? Ujungnya. Ayat 13, demikian mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan pada Asitoret. Perhatikan baik-baik. 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Orang ngaku cinta Tuhan, ngaku mengasihi Tuhan, rajin ke gereja, Kristen sejak lahir, tapi hidupnya jahat, mulutnya jahat, kelakuannya jahat, sakit hati, benci, jengkel, dendam, emosian, penuh amarah. Bagaimana mungkin hidupnya berkemenangan? Tidak heran orang-orang yang model kayak begini ya, udah gampang berzina, gampang sakit hati, marahan, ngomongnya kasar, terus pingin hidup berkemenangan. Terus begitu minggu ke gereja. Bagaimana mungkin hidupmu berkemenangan? Tanpa sadar hidupmu kamu serahkan kepada setan. Akhirnya bangsa Israel diserahkan kepada perampok loh. Akhirnya dijual mereka jadi budak. Bapak Ibu, setiap bangsa Israel hidup tidak takut akan Tuhan. Tidak hidup dalam kebenaran. Mereka diserahkan kepada musuhnya. Itu di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, setiap kali kita bikin dosa tidak cepat-cepat balik kepada Tuhan dan bertobat, secara sukarela kita undangi setan menguasai kita. Kita beri pijakan iblis untuk menguasai dan roh jahat menguasai hidup kita. Tidak heran hidup kita tambah jahat. Tidak heran hidup kita tambah kacau dan berantakan. Jangan melawan tangan Tuhan. Jangan melawan tangan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan kok. Hidup kita semakin hati-hati. Harusnya hidup kita semakin hati-hati. Tingkah laku, tindakan, perkataan kita. Saya nggak habis pikir orang yang ngaku cinta Tuhan, ngaku pelayanan Tuhan, tapi hidupnya penuh kedagingan. Cinta akan uang, serakah, tamak, mulutnya jahat, menghakimi, menilai orang lain seenak sendiri, menuduh orang lain seenak sendiri dan merasa benar sendiri. Bagaimana mungkin orang mencintai Tuhan seperti itu? Bukankah orang mencintai Tuhan, hati Tuhan nempel dalam hidupnya? Bagaimana mungkin kita ngomong cinta Tuhan tapi manifestasi dari perbuatan dan tingkah laku kita malah sebaliknya? Bapak Ibu, hari ini kita mesti belajar untuk mengenal hati Tuhan sepenuhnya, supaya hidup kita semakin hari semakin diubah Tuhan. Kalau hidup kita serahkan kepada perbuatan-perbuatan daging dan mengikuti hawa nafsu, tanpa kita sadari kita menyerahkan diri kita kepada setan untuk dikuasai dan digagahin. Tidak mungkin orang yang dikuasai dan digagahin setan akan mengalami kemenangan. Ujungnya akan dibinasakan. Ayat yang ke-15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Melawan tangan Tuhan. Setiap mereka maju,
Tangan Tuhan melawan mereka. Bukan tangan Tuhan membela, mengurapi, menudungi, memproteksi, tapi melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak, dibikin terpepet, terdesak. Harusnya kalau dibikin terpepet, terdesak, ya cari Tuhan. Jangan bela diri, jangan benernya sendiri. Kalau hari ini kok ngadapin masalah, tekanan, problem, saya ini sudah sebenarnya nggak mau bahas tentang masalah problem itu. Kita harus beranjak ke tingkat kedewasaan. Kita berjalan dalam pengurapan, kita berjalan kekudusan, kita berjalan dalam penuh pewahyuan, berjalan dalam kuasa Allah harusnya. Tapi banyak orang masih hidup belum berkemenangan, masih babak belur dalam masalah ini. Makanya saya omongin ini sekali lagi, dengerin baik-baik ini. Kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan, hidup nggak benar di hadapan Tuhan, kita hidup mau kita sendiri, benarnya sendiri, hebatnya sendiri, menangnya sendiri, tanpa kita peduli dengan Tuhan, Tuhan tidak akan di pihakmu. Tangan Tuhan akan melawan hidupmu, dan hidupmu melawan tangan Tuhan. Gak bakalan mungkin berkemenangan. Tidak mungkin berkemenangan. Jagain hatimu begitu rupa. Alkitab ngomong, jangan dukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berduka kalau kita melakukan hal jahat, hal yang buruk, hal yang melukai. Waktu kita tahu dia berduka, ya kita cepat bertobat balik kepada Tuhan. Di Yesaya dijelaskan, kalau engkau mendukakan Roh Kudus, Allah bukan ada di pihakmu, tapi Allah melawan kamu, berperang melawan kamu. Itu urusannya lebih ruwet, urusannya lebih kacau. Jadi kita mesti menghormati Tuhan. Tuhan berikan rohnya tinggal di dalam diri kita. Kita harus hormati, hargai, cintai, kasihi. Jangan buat dia luka, jangan buat dia tersakiti. Ujung dari kehidupan kita kalau menyakiti dan melukai Tuhan akan kacau, akan babak belur, akan rusak. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tuhan tidak akan di pihak. Kalau engkau bikin dosa, Tuhan tidak ada di pihakmu sampai engkau balik bertobat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lagi. Kalau engkau hidup dalam dosa hari ini, hanya ada satu keputusan, bertobat balik kepada Tuhan. Minta proteksi, minta penjagaan Tuhan, minta darah Yesus menguduskan dan menyucikan. Kita butuh Tuhan dalam segala hal, dalam setiap saat, untuk semakin hari hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kita tidak bisa kudus dengan kekuatan kita. Semakin kita berusaha hidup kudus, hidup suci dengan kekuatan kita, semakin hidup kita dalam dosa. Kita butuh Tuhan. Tuhan memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Itu yang kita harus setiap hari bergaul. Yang kita harusnya kita hormatin, kita kasihi. Kita cintai sepenuhnya. Dan Roh Kudus itu akan membawa kita pada pusat kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan memuliakan Yesus dalam kehidupan kita. Yang akan membimbing kita. Tapi ketika kita melakukan dosa dengan sengaja, dia akan terluka. Dia akan berduka. Karena kata berduka artinya itu disakiti pikiran dan perasaan. Dia punya pikiran dan perasaan yang karena melihat dosa kita. Ketika diperingatkan tetap saja gak mau bertobat. Diperingatkan tetap saja gak bertobat. Gak mau balik kepada Tuhan. Ujungnya Tuhan gak akan bela kamu. Karena setan menguasai hidupmu. Tuhan akan berperang melawan hidupmu sendiri. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-16. Sekalipun bangsa Israel ini berdosa, ini tetap dikasihin Tuhan loh. Tuhan itu masih tetap bikin peringatan. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tuhan masih tetap bangkitkan generasi yang gak kenal Tuhan, yang gak mencintai Tuhan, supaya balik kepada Tuhan. Diproteksi, dijagain, dikirim hakim-hakim, orang yang hidup diurapi oleh roh Tuhan. Hari ini kita bikin dosa, Tuhan masih sayang sama kita loh. Tuhan kirim hamba Tuhan menegur, saudara menegur, khotbah untuk menegur. Kau dengerin YouTube, apalagi dengerin YouTube saya, tertemplat, tertegur, ya bertobat, balik kepada Tuhan. Udah jangan kompromi lagi. Komitmen hidup dengan Tuhan. Jalan hidup kudus dengan Tuhan. Waktu kamu mulai hidup kudus dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, tambah hari hidupmu dibawa dalam pusat kehendak Tuhan dan hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Harusnya. Wong kita ini, sekalipun kita masih berdosa, Tuhan masih siapkan pengampunan. Berikan pengampunan kalau kita balik kepada Dia. Tuhan kirim orang-orang tertentu untuk ngomong kebenaran kok. Bangsa Israel pun juga sama. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tuhan bangkitkan para hakim. Luar biasa, Tuhan penuh kasih sayang. Ayat 17, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain, dan sujud menyembah
kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya dan yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Perhatikan baik-baik. Jeritanmu, tangisanmu, doamu, rintihanmu di hadapan Tuhan itu didengar. Didengar. Tapi Tuhan biasanya nggak langsung jawab. Tuhan lihat reaksimu, hatimu. Reaksi hati kita benar, akan semakin terjadi terobosan dengan cepat. Tapi kalau reaksi kita ini bulat, kacau, ngawur, sembarangan, sembrono, egois, maunya sendiri, menangnya sendiri, dipending, supaya kita memiliki sikap hati yang benar. Perhatikan ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dan dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Dengerin baik-baik. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidup kita harus kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya ada orang-orang tertentu ya, kalau udah melakukan dosa pada titik tertentu, tiba-tiba dipanggil, ya udah selesai. Waktunya sudah selesai untuk bertobat. Kalau masih diberi kesempatan hidup, ya bertobat balik hari ini. Balik kepada Tuhan. Kalau hari ini masih bikin dosa, bikin kekacauan, hidup ngawur, hidup sembarangan, sembrono, Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat hari ini. Balik kepada Tuhan. Supaya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan itu ada. Tapi kalau hari ini masih melakukan dosa dan seakan-akan Tuhan nggak lakukan apa-apa, Tuhan nggak hukum, Tuhan nggak murka, dan tetap indah melakukan dosa. Lalu tiba-tiba Tuhan panggil, selesai urusanmu. Berurusan dengan Tuhan kamu setelah kematian. Bukankah lebih baik kita berurusan dengan Tuhan waktu kita masih hidup? Berarti masih Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat dan balik dan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dari mana kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian nanti? Hidup kita itu sementara di muka bumi ini, kita harus pakai untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk mau kita sendiri, berjalan maunya sendiri, dipimpin oleh kebenaran kita sendiri. Orang yang dipimpin kebenaran sendiri itu jadi orang yang keras kepala dan sombong loh. Karena apa? Merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat, merasa sanggup, punya duit, punya kekayaan, punya jabatan, bisa ngambil keputusan, seenak sendiri mau sendiri. Lu bagaimana Tuhan berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa percayakan perkara-perkara ilahi? Hanya orang yang mati daging yang bisa dipercayakan perkara-perkara besar di hadapan Tuhan. Kalau dagingnya masih mengendalikan, mengontrol, waktu dipercayakan dan waktu di posisi puncak malah menjadi batu sandungan dan orang lain akan kepahitan malahan. Dibutuhkan orang-orang yang mau mati daging di hadapan Tuhan. Sangkal diri pikul salib. Menyangkalin keinginannya, kemauannya, kehendaknya. Supaya kita bisa kenal kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Seringkali saya itu temuin banyak orang ya. Pinter ngomong firman. Pinter dapat pernyataan Tuhan. Banyak melakukan ini dan itu. Tapi hidupnya kacau dan sembrono. Hidupnya ngawur dan berantakan. Ya bagaimana mungkin bisa dipercaya? Kalau hidup kita mau dipercaya Tuhan, ya kita harus menunjukkan dari sikap dan perbuatan kita tuh hasil yang benar-benar berbuah, menghasilkan buah. Bukan hanya pinter ngomong. Pinter ngomong gak pinter ngelakoni, itu sama dengan omong kosong. Tong kosong bunyi, nyaring bunyinya. Orang Jawa bilang itu. Orang Jawa itu bilangnya seperti itu. Wong iso ngomong ora iso nglakoni, itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Pinter ngomong gak pinter menghidupin, percuma saja. Harusnya kalau kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, datang gereja KTP mudah Kristen. Saya bilang Kristen itu bukan agama. Agama itu ciptaan manusia untuk ingin kenal Tuhan. Kekristenan itu adalah kehidupan, praktek hidup sehari-hari. Bergaul dengan Tuhan, mengalami Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, dan menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini. Hidup kita menjadi representasi Tuhan. Orang lain bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Harusnya
Orang yang bisa menyatakan, oh bener loh ya, ini orang ini disertain Tuhan loh. Bener loh, orang ini kelakuannya seperti Tuhan. Orang ini kok berbeda ya, kenapa? Karena orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Jangan malah melihat setan melalui kehidupan kita. Kenapa setan? Isinya kebencian, marah-marah, ngamuk-ngamuk, kepahitan, dendam, benernya sendiri, hebatnya sendiri, jahat, najis, kotor, penjina, pemabuk, menjual diri, egois. Bagaimana mungkin orang bisa melihat Tuhan? Orang melihat Tuhan karena karakter kita seperti Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, ya karakter kita harusnya seperti Tuhan, bukan malah seperti setan. Tidak mungkin kan orang itu mencari Tuhan ketemu setan. Kalau orang mencari Tuhan ya ketemu Tuhan. Kalau orang mencari setan ya bisa melihat setan. Bahkan orang yang sukanya melihat setan ya pasti temannya setan. Bagaimana mungkin orang mencari Tuhan ketemu setan? Bapak di muka bumi ini, kalau anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu. Minta ular dikasih kalajengking nggak mungkin. Apalagi Bapak di surga, kita ingin kenal Tuhan, kita cari Tuhan, cari kebenaran. Melalui kebenaran firman Tuhan, terus kita ketemunya setan terus. Nggak mungkin, mustahil. Ketemu setan sekali-kali untuk kita hajar, kita perangin, sih oke. Tapi setiap berdoa ketemu setan ya perlu patut dipertanyakan itu. Apalagi melihat setan terus-terusan. Harusnya kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat kedahsyatan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Harusnya hidup kita semakin hari semakin takut akan Tuhan, melihat, berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Setelah Yosua mati, hidupnya serampangan, ngawur seenak perutnya sendiri, jalan maunya sendiri. Mengerikan sekali ini. Kita harus hidup benar dan hidup menjadi orang yang kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang tahun 2022, saya akan terus ngomong pikul salib sangkal diri. Ini waktu tepat untuk memikul salib menyangkal diri. Mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Orang yang tahu menyangkalin keinginan hawa nafsunya, dia akan pasti mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dia akan pasti memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa, hidupmu akan berkemenangan dalam segala hal hari ini. Hidupmu harus berkemenangan. Jadi orang yang ngakunya Kristen, menyembah Yesus, kenal kebenaran, harusnya hidupnya berkemenangan. Tapi kalau hidupmu kacau, babak belur, berantakan, orang dunia nggak tertarik, orang dunia malah enek. Orang dunia nggak akan melihat Tuhan melalui hidupmu. Bagaimana bisa melihat Tuhan? Wong karakternya busuk, kelakuannya jelek. Kita harus takut akan Tuhan. Waktu kita berjalan dalam kekudusan, kita berjalan dalam kesucian, kita berjalan dalam kemurnian hati. Tambah hari, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada pengurapan, ada hikmat, ada pewahyuan. Perjalanan hidup kita dibawa ke dalam level yang berbeda, dalam tingkat iman yang berbeda. Hidup kita semakin hari, semakin menyenangkan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Orang lain akan melihat, benar loh, orang ini disertain Tuhan. Benar loh, ada urapan yang mengalir dalam hidupnya, ada kuasa yang mengalir dalam hidupnya. Benar, kata-katanya penuh hikmat, pengertian, pewahyuan. Kelakuannya itu benar-benar memberkati. Sikapnya itu manis. Harusnya orang bisa melihat Tuhan. Tapi kalau engkau masih hidup dalam dosa, hidup dalam kekacauan, hidup dalam kerusakan, hidupmu berantakan, seperti cuma-cuma kamu beri setan untuk beri masuk untuk menguasai dan menggagai. Hidupmu akan dikuasai setan. Ujungnya dirasukin, dicerat, dibunuh dan dibinasakan. Kita jadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita belajar kehidupan bangsa Israel nih. Ketika mereka nggak hidup takut akan Tuhan, dikuasain musuh. Ketika mereka hidup jahat di mata Tuhan, Tuhan selalu menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka. Hari ini, ketika kau bikin dosa dan nggak mau bertobat di hadapan Tuhan, seperti kau buka celah untuk setan, kau undang masuk dalam hidupmu. Dia akan mencuri, dia akan membunuh, dan dia akan membinasakan. Bertobat balik kepada Tuhan. Kita harus memiliki kepekaan hati yang peka untuk cepat balik dan bertobat di hadapan Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Kita harus beri hidup kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maunya Tuhan dalam hidup kita itu apa? Kita tanya Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Tuhan akan singkapkan. Tuhan akan bawa hidup kita di bawah pusat kehendak Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini. Amin. Saya jamin hidupmu akan berkemenangan. Kalau kau lakukan apa yang saya sampaikan hari ini. Kau komit untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Hidupmu akan berkemenangan. Tidak mungkin tidak berkemenangan. Kau akan melihat breakthrough dan terobosan.
Kau melihat tangan Tuhan bekerja secara ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Dan tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus. Biarkan hati kami itu nempel kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melebihi apapun juga. Kami tidak mau melakukan hal jahat dan melawan tangan Tuhan. Kami mau hidup diberkatin Tuhan. Kamu mau hidup benar di tangan Tuhan. Kamu hidup dipimpin Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan proteksi dan jagain setiap orang yang mendengar firman ini. Dijamah dan diurapin Tuhan. Diteguhkan, dibawa pada pusat kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kanan di bagian sakit. Kamu berdoa in Jesus name. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Mulai hari ini sakit penyakitmu lenyap dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan memenuhi hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.